Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Ani, selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi yang berjudul Business Ethics, Philosophy of Management, and Theory of Leadership. Lalu sebelum kami menjelaskan materinya, izinkan saya memperkenalkan diri, yaitu Aulia Hainung Safitri. Lalu ada dua rekan saya, yang pertama Anissa Patikasari dan Ahmad Nur Wahyu Kartiko. Next. Next. Oke, pembahasan kali ini menggarisbawahi masalah yang menunjukkan ketidakcocokan antara etika dan bisnis. Meskipun telah ada upaya refleksi selama bertahun-tahun, pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah etika bisnis hanyalah alat untuk mencapai keuntungan atau apakah ia mencerminkan dasar-dasar yang lebih mendalam dari sistem bisnis? Ada pandangan yang mengatakan bahwa etika yang baik adalah bisnis yang baik. Di sini menekankan bahwa etika adalah syarat mutlak untuk operasi perusahaan. Namun ini juga mengundang pertanyaan tentang bagaimana etika bisnis, filsafat manajemen, dan teori kepemimpinan berhubungan satu sama lain. Lalu konferensi ini juga menghadirkan topik yang sangat krusial, yaitu ketidakcocokan yang seringkali muncul antara etika dan bisnis, yang dimana meskipun telah terjadi refleksi mendalam tentang etika bisnis selama bertahun-tahun, tantangan yang tetap ada adalah bagaimana kita dapat mengatasi perasaan ketidakcocokan antara nilai-nilai etika dari tuntutan bisnis yang kadang-kadang tampak bertentangan. Ada pandangan yang mengatakan bahwa etika yang baik adalah bisnis yang baik, yang menegaskan bahwa tidak mungkin ada bisnis yang berkelanjutan tanpa dasar etika yang kuat. Dari sini mengimplikasikan bahwa etika bisnis sebenarnya adalah kunci untuk mendapatkan izin beroperasi bagi sebuah perusahaan. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kita seharusnya memandang etika bisnis sebagai hal yang hanya ada sebagai syarat pendukung keuntungan, atau apakah sebaiknya kita melihatnya sebagai refleksi yang lebih mendalam terhadap fundamental sistem bisnis itu sendiri? Dan bagaimana hubungan antara etika bisnis, filosofi manajemen, dan teori kepemimpinan dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Sebagai tambahan, pemikir pragmatis terkemuka Amerika, Richard Rorty, pernah berpendapat bahwa tidak ada yang bisa dipelajari dari filsafat. Pernyataan ini dapat diinterpretasikan sebagai pandangan bahwa tidak mungkin ada hubungan yang kuat antara filsafat dan etika bisnis, karena keduanya dianggap sebagai dominan yang berbeda dan sulit untuk digabungkan. Namun, konferensi ini mempunyai sebuah tujuan untuk menjelajahi dan mendalami keterkaitan yang mungkin ada antara etika bisnis, filosofi manajemen, dan teori kepemimpinan, serta bagaimana pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek-aspek ini dapat membantu mengatasi ketidakcocokan antara etika dan bisnis. Next. Lalu Lalu selanjutnya itu the topic of the conference Business Ethics and Philosophy of Management. Konferensi ini memiliki fokus yang unik karena mencoba mengisi kesenjangan dalam diskusi sejauh ini tentang hubungan antara etika bisnis dan filsafat manajemen. Meskipun tanggung jawab sosial perusahaan dan etika bisnis menjadi perhatian umum, pembahasan yang sedikit tentang landasan filosofis dan normatif bisnis dan manajemen telah terjadi. Penilaian dan pandangan yang terkait bisnis dan manajemen seringkali kurang memiliki kedalaman refleksi moral yang diperlukan. Hal ini menjadi tantangan bagi para ahli etika bisnis untuk menyediakan kerangka moral dan filosofis yang kokoh dan menjelaskannya dengan cara yang mudah dimengerti. Oleh karena itu, eh, mereka mengadakan konferensi riset EBEN 2015 yang dimana mengambil langkah yang penting dengan fokus terhadap aspek-aspek teoritis etika bisnis
yang diutamakan yaitu filosofi manajemen. Di sini melibatkan identifikasi dan diskusi mengenai sebuah konflik dan kesepakatan antara dasar-dasar teori filosofis dan prinsip-prinsip bagaimana bisnis dan manajemen. Beberapa pertanyaan penting yang berkaitan dengan tema konferensi ini meliputi hubungan antara etika bisnis dan filosofi manajemen, peran filosofi dalam konteks manajemen dan kepemimpinan, serta bagaimana ini berkaitan dengan etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Lalu pertanyaan yang terakhir yang muncul adalah apakah ketidaksepakatan yang beralasan dapat menjadi cara yang efektif untuk mengatasi tantangan modern? Atau apakah wacana modern harus mengarah pada kesepakatan melalui prosedur dan aturan yang lebih formal? Next. Oke, saya akan menjelaskan moral aspek ini kemudian bisnis itu disampaikan oleh konsep kebutuhan moral dalam institusi maupun organisasi, di mana hal itu mengikuti pandangan sebuah filosofis dari Hannah Arendt tentang responsibility and judgment yang dikemukakan dalam buku Judul Each Man in Jerusalem. Nah, pada tahun 1963 ada sebuah esai, yaitu Essay on Banality of Evil, di mana dalam esai tersebut kita itu dapat mendefinisikan bahwa sebuah kebutuhan moral itu sebagai ketidakmampuan administrator ataupun manajer untuk mengintegrasikan pemikiran etis mereka dan imajinasi moral dalam pengambilan sebuah keputusan. Hal ini tuh dapat dilihat sebagai contohnya seperti yang dilakukan oleh perwira asosiasi yaitu Adolf Hitler, di mana ia itu tanpa mempertanyakan dasar moral dan etika dari tindakan tersebut, mereka dia itu mengikuti perintah sebagai bagian dari birokrasi organisasi tanpa mempertanyakan dasar moralnya. Nah, kebutaan moral ini itu adalah sisi gelap dari tindakan dalam sistem organisasi, dan hal ini juga menunjukkan perlunya bergerak menuju prinsip-prinsip sebuah etika, penilaian, dan kemampuan etika dalam manajemen maupun administrasi. Nah, dalam pendekatan yang ada dalam buku The Moods Conscience karya Frederick Burns, itu Burns berat dijelaskan bahwa keheningan moral dan praktek etika dalam berbisnis itu merupakan sebuah upaya terbaru yang paling komprehensif untuk mendefinisikan penerapan konsep kebutuhan moral dalam etika bisnis, tetapi juga diterapkan pada sebuah administrasi. Nah, bahkan berdiri itu memperluas pemahaman konsepnya mengenai blindness moral ini dengan menyertakan moral mute serta moral deafness, di mana moral mute ataupun keheningan moral itu didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk mempertahankan ide dan cita-cita yang mereka lakukan. Nah, adapun beberapa poin yang following this different definition of moral blindness. Nah, itu ada beberapa elemen. Yang pertama yaitu moral blindness itu menyiratkan bahwa administrator ataupun manajer itu tidak memiliki kapasitas dalam pemikiran moral, serta yang kedua administrator itu hanya mengikuti perintah dan membenarkan tindakannya dengan mengacu pada rasional tujuan teknis dari sistem organisasi. Yang ketiga itu administrator sangat terpengaruh oleh ideologi, prinsip-prinsip ataupun nilai-nilai instrumental organisasi. Yang keempat yaitu keterikatan ini tuh juga mencakup abstraksi dari sebuah kebutuhan dan keprihatinan manusia yang nyata dalam sistem hukum ataupun administrasi. Yang kelima yaitu kebutuhan moral itu yang juga menyakup kolaborasi dari para pekerja yang mungkin dirugikan, serta
yang selanjutnya itu moral business itu mengandung dehumanisasi dan orang-orang ataupun pemangku kepentingan yang tersirat dalam proses tersebut. Serta mereka itu dianggap kurangnya manusiawi dan hanya dianggap sebagai elemen, benda maupun fungsi dari sistem lainnya. Nah, yang selanjutnya mungkin uh, bisa dibaca dalam buku pedoman yang ada dalam dalam buku Randolph tersebut. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu state of art bisnis etik, di mana dalam etika bisnis, etika utilitarianisme dan konsekuensialisme sangat mendominasi, di mana pendekatan etika ini bersifat praktis dan berorientasi pada kegunaan, dan oleh karena itu sesuai dengan pragmatisme bisnis. Nah, utilitarian ini itu menghadapi masalah penting dalam utilitasnya, yaitu masalah bagaimana mengukur kepentingan, utilitas, serta konsekuensi. Dalam kata karakteristik etika bisnis, utilitarian yang mendefinisikan bahwa tindakan yang benar sebagai tindakan yang paling berguna dan memiliki konsekuensi terbaik bagi sebuah perusahaan. Nah, kita itu dapat mengatakan bahwa sebuah ekonomi bisnis dibangun di atas gagasan bahwa perusahaan adalah unit pemaksimisasi utilitas praktis yang mendominasi. Dalam kaitannya itu dengan etika bisnis utilitarian, kita menghadapi ketegangan antara maksimisasi utilitas individu serta maksimisasi utilitas kesejahteraan sosial. Nah, konsep utilitas ini tuh juga terkadang mengabaikan martabat manusia dan tidak memperhatikan kompleksitas dalam dilema etika dalam berbisnis. Nah, utilitas itu juga terkadang merupakan sebuah perhatian penting dan mewakili perspektif ekonomi dalam sebuah etika yang berfokus pada rasional ekonomi untuk memaksimalkan dan mengarahkan pada kebutaan moral yang mungkin tidak diinginkan. Oleh karena itu, kita perlu mengevaluasi etika utilitas dalam kaitannya dengan teori dan pendekatan etika lainnya. Next, Mbak. Nah, etika bisnis itu juga melibatkan pengajuan nilai bersama untuk masyarakat dan bisnis, dan hal ini tuh juga menimbulkan sebuah kritik terhadap hal tersebut, bahwa hal ini tuh tidak benar-benar melibatkan pendekatan etis terhadap bisnis, tetapi menyiratkan adanya ketertutupan dalam kaitannya dengan etika, seperti yang dikaitkan oleh Eisenberg, di mana pentingnya agar tanggung jawab sosial perusahaan tidak berakhir dengan hanya menjadi sebuah singkatan baru, namun dimensi etis itu terdiri dari CSR yang diserap dalam konsep strategis dan tanggung jawab sosial dalam perusahaan. Next. Baik, selanjutnya apa sih filosofi dari manajemen itu? Nah, di sini filsafat manajemen itu adalah sebuah pengkajian yang melibatkan pemikiran filosofis tentang dasar-dasar manajemen. Nah, hal ini mencakup berbagai topik seperti hubungan antara manajemen dan filsafat, kemudian ada aspek-aspek ontologi, epistemologi, dan filsafat ilmu dalam konteks manajemen. Nah, filsafat politik perusahaan dalam masyarakat yang demokratis, kemudian legitimasi politik, sosial, dan etika perusahaan juga ada dalam konteks ekonomi dan masyarakat, serta praktik budaya dan estetika organisasi.
Nah, semua isu ini dapat diperdebatkan dalam diskusi tentang filsafat manajemen dan etika bisnis. Kemudian, etika manajemen ini juga menyoroti tanggung jawab manajer terhadap kesejahteraan perusahaan. Kemudian, dalam konteks etika kepemimpinan, pentingnya perhatian, kehati-hatian, dan kebijaksanaan ini sangat ditekankan. Nah, kemudian dalam estetika organisasi juga berfokus pada hubungan antara manajemen dan budaya organisasi, serta penghormatan terhadap nilai-nilai dalam lingkungan organisasi. Nah, oleh karena itu, filsafat manajemen ini berperan dalam memberikan landasan bagi etika bisnis yang baru. Kemudian, konsep-konsep baru dalam filsafat manajemen harus didasarkan pada pengalaman berpikir filosofis yang mendalam. Dalam hal ini, posisi yang tradisional dalam teori manajemen dan filsafat manajemen ada kemungkinan hal ini itu terbatas. Nah, beberapa posisi ini termasuk kepemimpinan dari Aristoteles menyebutkan bahwa filosofi kepemimpinan normatif yang radikal, kemudian poststrukturalisme, kepemimpinan spiritual, konstruktivisme sosial, kemudian teori-teori tentang kekuasaan, hubungan, dan pengambilan keputusan, serta teori-teori tentang budaya, manajemen perubahan, dan manajemen yang berdasarkan nilai-nilai. Nah, semua posisi ini tadi penting, tetapi kita perlu merenungkannya kembali dengan menggali lebih dalam aspek epistemologis dan ontologis dasar teori manajemen tersebut. Nah, kemudian ada pun beberapa filsuf seperti Kant dan Kierkegaard dapat memberikan inspirasi langsung untuk memahami dan menjadi manajer yang lebih baik. Nah, oleh karena itu kita harus mencari kebenaran dalam teori-teori filosofis. Bahkan kita bisa meragukan legitimasi perusahaan yang ada dengan melihatnya melalui lensa teori filosofis tentang kepemimpinan tersebut. Nah, berdasarkan Heidegger ini menyatakan bahwa beliau mempunyai pernyataan bahwa tentang apa yang memiliki nilai dan makna yang sebenarnya, dan pendekatan ini juga diinterpretasikan sebagai cara Sokrates dalam filsafat manajemen. Nah, beliau mengajukan pertanyaan mendasar, yaitu seperti apa ini, bagaimana ini, gitu. Nah, dengan demikian, filsafat manajemen ini dapat dianggap sebagai penerapan pemikiran Sokrates tentang kepemimpinan yang baik. Next. Oke. Kemudian di sini ada Global Philosophy of Management, yaitu Cosmopolitan Business Ethic dan The Balance Company. Nah, dalam pendekatan ontologis dalam filsafat manajemen, ada upaya untuk membahas etika bisnis internasional dan kewarganegaraan perusahaan dengan perspektif kosmopolitan dan global. Nah, hal ini didasarkan pada pemikiran filsuf Immanuel Kant. Pendekatan ini bertujuan untuk merumuskan teori etika bisnis global dengan membandingkan konsep dan aliran etika bisnis serta filosofis manajemen. Lalu dalam penerapannya pada konteks etika bisnis yang bersifat kosmopolitan dan global ini memiliki tujuan, yaitu mengatasi berbagai isu kontemporer seperti keberlanjutan, hak asasi manusia dalam konteks bisnis, kemudian ada tanggung jawab sosial dan perusahaan, kemudian manajemen pemangku kepentingan dan tata kelola perusahaan. Nah, semua ini berada dalam upaya untuk mempromosikan konsep etika bisnis kosmopolitan. Nah, selain itu, penting juga untuk berkontribusi dengan studi kasus yang mendalam dan mengusulkan model pengambilan keputusan dalam konteks etika bisnis kosmopolitan, menghadapi kompleksitas globalisasi tersebut. Kemudian, dalam kerangka etika bisnis kosmopolitan, filosofi manajemen global juga mempertimbangkan nilai-nilai integritas dan tanggung jawab sebagai dasar dari hak asasi manusia dan pedoman universal bagi perusahaan multinasional. Nah, dalam hal ini, kita melibatkan refleksi tentang konsep kosmopolitanisme yang melibatkan hak individu untuk bergerak bebas dan berkontribusi dalam pengaturan di dunia. Kemudian diterapkan pada perusahaan bisnis dalam konteks kewarganegaraan global perusahaan tersebut. Nah, kemudian dalam pendekatan ekonomi etis juga dimasukkan dalam kerangka tersebut, yang mencoba mengintegrasikan etika dalam pemahaman masalah ekonomi mikro dan makro secara bersamaan.
Dengan demikian, ekonomi etis dianggap sebagai inti dari pendekatan Eropa dan kosmopolitan terhadap etika bisnis tersebut. Nah, hal ini melibatkan teori etika yang menggunakan alat analisis ekonomi dan sebaliknya. Ini melibatkan pemikiran tentang aturan dan sikap etis dalam sistem ekonomi. Kemudian pendekatan studi kasus kemudian digunakan untuk menggali realitas praktis dalam perusahaan bisnis dengan menggunakan metode gabungan yang mencakup studi kasus Harvard dengan elemen-elemen hermeneutika krisis. Nah, dalam konteks ini, studi kasus dianggap sebagai alat yang kuat untuk mengatasi pertentangan antara teori dan praktik serta membantu manajer dalam pengambilan keputusan yang etis. Studi kasus ini juga melibatkan interpretasi dilema etika, analisis masalah, penerapan teori etika, dan prinsip-prinsip etika. Nah, serta pertimbangan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dan kewajiban perusahaan terhadap pemangku kepentingan. Nah, kemudian melalui pendekatan tersebut, studi kasus ini berperan penting dalam mengembangkan integritas dan kemampuan individu dalam mengambil tindakan yang etis. Nah, oleh karena itu, studi kasus memiliki peran yang sangat signifikan dalam memperkuat hubungan antara etika bisnis, filsafat manajemen, serta kepemimpinan. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.